Distrik Zaitun di Gaza baru saja menjadi saksi pertunjukan kekuatan yang melampaui batas nalar. Israel baru saja melumpuhkan teroris, namun temuan yang paling mengejutkan adalah gudang senjata terbesar yang dipenuhi roket anti-tank dan terowongan yang terhubung ke Metro Gaza. Dan semua itu tersembunyi, bukan di gurun, melainkan di tengah permukiman sipil. Saat ini, di Timur Tengah kita menyaksikan pertunjukan yang melampaui batas nalar. Berita di mana Israel menghancurkan dan membuat Hamas terdesak. Apakah Hamas akan menyerah atau akan terus melanjutkan perjuangan mereka? Jika kalian setuju Hamas harus dimusnahkan, mari komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan berita terbaru lainnya. Pada 15 September 2025, di distrik Zaitun, wilayah selatan Gaza, militer Israel meluncurkan operasi darat besar-besaran yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 30 teroris bersenjata. Dalam penyisiran tersebut, pasukan IDF, Tentara Pertahanan Israel, menemukan sebuah gudang senjata yang dipenuhi roket, granat, dan bahan peledak siap pakai. Temuan ini mengungkapkan skala infrastruktur militer bawah tanah yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pertanyaannya kini, apakah ini hanya satu lokasi atau masih ada jaringan lain yang tersembunyi menunggu untuk diungkap? Zaitun yang dikenal sebagai basis kekuatan militer Hamas, kini menjadi sorotan utama setelah IDF mengumumkan keberhasilan operasi mereka. Wilayah ini dilengkapi dengan terowongan bawah tanah, gudang senjata yang disembunyikan, serta pos komando yang sering dipindahkan. Bagi Israel, menguasai Zaitun berarti lebih dari sekadar kemenangan taktis. Ini adalah simbol bahwa jantung pertahanan musuh perlahan mulai terkikis. Sejak awal September, laporan intelijen Israel menunjukkan peningkatan aktivitas militer di kawasan tersebut. Drone pengintai menangkap pergerakan truk tanpa tanda yang memasuki gedung-gedung tua yang tampak tidak terawat, sementara satelit berhasil mendeteksi titik-titik panas yang menunjukkan adanya aktivitas mesin di bawah tanah. Semua petunjuk ini mengarah pada satu kesimpulan, Zaitun menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar markas biasa. Ketika pasukan darat Israel akhirnya bergerak maju, mereka menghadapi perlawanan sengit berupa ledakan, tembakan senapan, dan ranjau rakitan yang memperlambat laju operasi. Namun, berkat koordinasi efektif antara kekuatan udara dan darat, IDF tetap melanjutkan pergerakan mereka. Pasukan infanteri melangkah maju selangkah demi selangkah, didukung oleh tank dan kendaraan lapis baja yang menjaga jalur utama. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 teroris berhasil dilumpuhkan. Bagi IDF, operasi ini menegaskan keunggulan mereka dalam memadukan intelijen, teknologi, dan kekuatan militer konvensional. Namun, meskipun operasi ini berhasil, pertanyaan baru muncul, apakah yang ditemukan di Zaitun hanyalah puncak dari gunung es? Sejarah konflik di Gaza menunjukkan bahwa setiap gudang senjata yang ditemukan hampir selalu diikuti oleh jaringan baru yang siap menggantikan. Keberhasilan di Zaitun tidak datang begitu saja. Semua ini berawal dari kerja panjang intelijen Israel, terutama dari unit 8200 yang telah memantau komunikasi digital di wilayah selatan Gaza selama berbulan-bulan. Dari hasil penyadapan, terdeteksi pola percakapan mencurigakan yang menunjukkan pergerakan kelompok bersenjata ke area permukiman padat. Analisis silang dengan data satelit mengungkapkan lokasi yang sama berulang kali disebut sebagai pos aman. Rekaman drone pengintai menunjukkan kelompok bersenjata memasuki sebuah gedung tua dengan membawa kotak logam besar. Pemantauan termal kemudian mengonfirmasi adanya peningkatan suhu tubuh yang signifikan, mengindikasikan aktivitas militer di bawah tanah. IDF kemudian menyimpulkan bahwa bangunan tersebut lebih dari sekadar tempat persembunyian. Itu adalah pusat komando dan gudang logistik yang sangat penting. Petunjuk tambahan muncul dari jalur suplai, di mana truk-truk tanpa tanda terlihat keluar masuk Zaitun pada malam hari. Meskipun distribusi barang-barang sipil sangat dibatasi akibat blokade, fakta bahwa kendaraan-kendaraan ini berhasil lolos dari pengawasan lokal semakin memperkuat dugaan bahwa sebuah operasi besar tengah dipersiapkan oleh musuh. Setelah mengumpulkan bukti-bukti,
Pimpinan militer Israel memerintahkan untuk meluncurkan operasi darat yang bertujuan melumpuhkan sekitar 30 individu bersenjata yang teridentifikasi dari rekaman intelijen, dan menutup akses suplai senjata di wilayah tersebut. Laporan resmi menyebutkan bahwa sebagian besar individu yang berhasil dilumpuhkan adalah anggota unit perlawanan tingkat menengah yang bertugas mengatur distribusi senjata dan memimpin operasi lapangan. Menurut seorang pejabat IDF yang tidak disebutkan namanya, eliminasi kelompok ini sangat krusial karena dapat memutus jalur distribusi vital Hamas di wilayah selatan. Meskipun target-target ini berhasil dilumpuhkan, intelijen Israel memperingatkan bahwa pola serupa bisa muncul kembali di lokasi lain. Gaza dikenal dengan sistem regenerasi yang cepat, di mana setiap pos yang jatuh akan segera digantikan dengan pos baru. Ketika operasi dimulai, IDF melancarkan serangan kilat di jantung distrik Zaitun. Pasukan infanteri bergerak cepat, didukung oleh kendaraan lapis baja dan artileri ringan. Dari udara, drone bersenjata memantau setiap sudut jalan dan siap mengeksekusi target begitu perlawanan muncul. Taktik ini berhasil memukul mundur kelompok bersenjata musuh yang berusaha mempertahankan diri dengan mortir rakitan dan senjata otomatis. Namun, koordinasi udara dan darat yang terintegrasi segera mematahkan perlawanan mereka. Ledakan terkontrol menghancurkan posisi-posisi lawan, memberi ruang bagi pasukan infanteri untuk maju lebih dalam. Salah satu momen penting terjadi ketika drone IDF mendeteksi pergerakan sekelompok pria bersenjata di gang sempit. Mereka diserang dengan presisi tinggi sebelum sempat menyiapkan jebakan. Tim darat kemudian mengepung bangunan utama yang diyakini sebagai markas utama. Setelah baku tembak singkat, pasukan Israel berhasil menguasai lokasi tersebut, melumpuhkan lebih dari 30 teroris dalam operasi ini. Hasil operasi ini menegaskan bahwa strategi serangan kilat yang memadukan intelijen real-time dan kekuatan militer konvensional masih efektif di medan perkotaan Gaza. Setelah operasi selesai, tim penyisir IDF memasuki bangunan utama di Zaitun yang tampak kumuh dan kosong dari luar. Namun, ketika pintu baja dibuka, mereka menemukan gudang senjata yang terorganisir dengan rapi. Deretan peti kayu berisi roket anti-tank, RPG, dan bahan peledak dalam jumlah besar. Sebagian masih terbungkus plastik, menunjukkan bahwa senjata tersebut baru saja dikirim. Di sudut ruangan, mereka menemukan meja dengan peta kawasan selatan Gaza yang penuh dengan coretan jalur suplai serta perangkat komunikasi satelit, menandakan bahwa lokasi ini digunakan sebagai pusat komando lapangan. Laporan resmi IDF menyebutkan bahwa jumlah senjata yang ditemukan adalah yang terbesar di wilayah selatan Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Penemuan ini tidak hanya memperkuat klaim Israel mengenai jaringan militer bawah tanah yang luas di Gaza, tetapi juga menunjukkan bahwa persiapan serangan dari Hamas telah mencapai tahap yang sangat matang. Fakta bahwa gudang senjata ini tersembunyi di tengah permukiman sipil menambah kompleksitas konflik, di mana infrastruktur militer disamarkan di balik kehidupan sehari-hari masyarakat sipil. Namun, penemuan gudang senjata ini hanyalah permulaan. Saat tim penyisir memperluas pencarian, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi yang terhubung ke terowongan bawah tanah. Terowongan ini sempit, hanya cukup untuk satu orang berjalan, dengan dinding beton kasar dan kabel-kabel listrik yang menempel di sepanjang lorong. Temuan ini semakin memperkuat dugaan IDF mengenai keberadaan Metro Gaza, jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan untuk suplai logistik, pergerakan pasukan, dan penyimpanan senjata. Dari jejak tanah yang masih lembab dan sisa makanan yang ditemukan di dalam terowongan, jelas bahwa jalur ini baru saja digunakan. Seorang perwira IDF mengungkapkan bahwa jika terowongan ini tidak segera ditutup, itu bisa menjadi jalur pelarian atau titik serangan balik bagi musuh. Oleh karena itu, tim Zeni segera menempatkan bahan peledak untuk menutup akses utama. Namun, penyelidikan masih terus berlanjut untuk memastikan apakah ada cabang terowongan lain yang terhubung dengan jaringan bawah tanah yang lebih besar. IDF menduga bahwa ada puluhan terowongan serupa di Han Yunis dan Rafah yang membentuk jaringan sulit terdeteksi oleh radar konvensional. Fakta ini mengingatkan bahwa operasi di Gaza bukan hanya melibatkan permukaan, tetapi juga perang di bawah tanah. Setelah operasi di Zaitun, reaksi dunia internasional beragam.
Pemerintah Israel menyebut operasi ini sebagai kemenangan strategis yang melemahkan kemampuan militer Hamas di Gaza. Namun, pihak pro-Palestina mengkritik serangan ini sebagai tindakan berlebihan yang dapat memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Di arena diplomatik, Mesir dan Qatar kembali menyerukan pentingnya gencatan senjata, sementara Amerika Serikat memberikan dukungan penuh terhadap Israel. Washington melihat penemuan gudang senjata ini sebagai bukti bahwa Hamas masih berusaha memperkuat kemampuannya meskipun berada di bawah blokade. Di Eropa, sikap terhadap isu ini terbelah. Beberapa negara mendukung klaim Israel mengenai hak untuk mempertahankan diri, sementara yang lain menuntut penyelidikan lebih lanjut terkait dampak kemanusiaan dari operasi tersebut. Di Gaza, kehidupan warga semakin diliputi ketidakpastian. Penutupan terowongan dan penghancuran gudang senjata semakin membatasi suplai logistik yang memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Ketegangan terus meningkat, dengan semakin banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menghindari pertempuran. Sumber lokal melaporkan bahwa meskipun beberapa area kini terlihat lebih tenang setelah serangan di Zaitun, pergerakan pasukan Hamas mulai terdeteksi di wilayah selatan Gaza, khususnya di sekitar Khan Yunis dan Rafah. Hal ini menandakan bahwa konfrontasi belum akan mereda dan mungkin memicu serangan balasan dari kelompok bersenjata. Bagi Israel, meskipun kemenangan di Zaitun dianggap sebagai pesan penting bahwa IDF masih memiliki kendali di medan perang, mereka menyadari bahwa ancaman yang lebih besar mungkin masih menanti. Pimpinan militer Israel mengingatkan bahwa jaringan logistik Hamas sangat fleksibel dan mampu melakukan regenerasi dengan cepat. Gudang senjata dan terowongan yang dihancurkan mungkin hanya merupakan satu bagian dari jaringan yang lebih luas. Dalam konferensi pers pasca operasi, juru bicara militer menyebutkan bahwa meskipun operasi ini berhasil melumpuhkan beberapa titik penting, masih ada indikasi kuat mengenai keberadaan gudang senjata dan infrastruktur militer lainnya di daerah-daerah lain di Gaza, khususnya di Khan Yunis dan Rafah. Hal ini menambah tantangan bagi IDF yang kini harus menghadapi kemungkinan bahwa setiap kemenangan di medan perang hanya bersifat sementara. Sumber intelijen Israel mengungkapkan bahwa meskipun banyak terowongan dan gudang senjata telah dihancurkan, Hamas terus berupaya mendirikan pos-pos baru yang lebih tersembunyi dan sulit terdeteksi. Salah satu elemen kunci dari strategi Hamas adalah kemampuan mereka untuk memanfaatkan infrastruktur sipil dan melibatkan masyarakat dalam operasi militer, sehingga semakin sulit untuk membedakan antara militan dan warga sipil. Situasi ini memperburuk tantangan bagi IDF yang harus berhati-hati untuk menghindari korban sipil di tengah pertempuran. Apakah Israel akan melanjutkan operasi mereka dengan intensitas yang lebih besar atau akan ada pendekatan baru yang lebih diplomatik untuk meredakan ketegangan? Semua ini masih menjadi tanda tanya besar di tengah meningkatnya ketegangan. Dengan konflik yang semakin membara dan dunia internasional yang terbelah dalam pandangan mereka, masa depan Gaza dan wilayah sekitarnya tetap gelap dan penuh ketidakpastian. Sekali lagi, kami ingin mendengar pandangan Anda. Siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik di bawah tanah Gaza ini?